Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Levia Sicilia Natasha dari Prodi Hukum Tata Negara semester 5. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Hukum Laut Internasional. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pengertian hukum laut internasional. Hukum laut internasional adalah cabang hukum internasional yang mengatur hak-hak dan kewajiban negara-negara serta aktor-aktor lain terkait penggunaan laut dan sumber daya laut. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk batas-batas wilayah laut, kebebasan navigasi, eksploitasi sumber daya alam di laut, perlindungan lingkungan laut, serta penyelesaian sengketa maritim. Dasar hukum utama yang mengatur hukum laut internasional adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang disepakati pada tahun 1982. UNCLOS memberikan pedoman mengenai zona-zona maritim seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen, serta mendapatkan prinsip-prinsip umum yang mengatur kebebasan di laut lepas. Hukum laut internasional penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara-negara yang berbatasan dengan laut dan kepentingan komunitas internasional dalam menjaga kebebasan navigasi dan konservasi sumber daya laut. Lautan teritorial merupakan kawasan lautan yang mana berpisah jarak 12 mil, bermulai dari garis dasar menuju lautan lepas. Dengan asumsi luas laut berbatasan dengan lebih dari satu negara di bawah 24 mil. Yang mana lautan teritorial ini memiliki regulasi serta peraturan yang ditetapkan dan dibentuk oleh masing-masing negara terkait. Di lautan teritorial, negara memiliki keistimewaan berdaulat secara keseluruhan, namun tetap memberikan jalur transportasi untuk lalu lintas yang tenang, baik di atas maupun di bawah laut. Sedangkan zona tambahan ialah jalur air yang berbatasan dengan laut atau laut regional, tidak termasuk pengaruh negara tepi laut yang dapat mempraktikkan kebebasan administratif khusus untuk mencegah pelanggaran steril tradisi moneter, biaya, dan undang-undang serta pedoman pergerakan di dalamnya. Zona tambahan ini ditarik sejauh 24 mil laut atau 44,4 km dari garis pangkal. Pada dasarnya, perairan bebas di mana pihak negara dapat memberlakukan tarif bea cukai atau pemeriksaan lainnya. Dikarenakan pentingnya kegunaan laut bagi suatu negara, membuat keharusan hukum oleh setiap negara yang berbatasan untuk menetapkan batas-batas wilayah laut mereka secara nyata dan berdasarkan aturan dan ketetapan-ketetapan yang telah diatur oleh hukum internasional. Wilayah-wilayah laut yang harus ditentukan batasnya berdasarkan hukum laut internasional ialah wilayah laut antar dua atau lebih negara yang pantainya saling berhadapan maupun berdampingan serta terdapat adanya masalah tumpang tindih antar kedaulatan negara yang satu dengan negara lainnya. Salah satu kasus yang dapat menggambarkan kita bagaimana penetapan batas laut teritorial antar kedua negara atau lebih ialah kasus antara Timor Leste dan juga Indonesia, yang mana wilayah lautan teritorial antar Timor Leste dan Indonesia yang termasuk wilayah saling tumpang tindih dan harus diberi batas menurut hukum internasional adalah wilayah laut di Selat Ombay, Selat Wetar, dan Laut Timor. Rumitnya penetapan batas-batas laut teritorial disebabkan oleh hak untuk menetapkan garis pangkal yang berbeda, yaitu bahwa negara Indonesia yang merupakan negara berkepulauan memiliki hak penuh untuk menetapkan garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, dan garis pangkal normal. Sementara itu, Timor Leste yang merupakan negara pantai tidak memiliki hak menetapkan garis pangkal pulau dan hanya menetapkan hak garis pangkal normal serta garis pangkal lurus.
Dengan demikian, hingga saat ini, berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial, Timor Leste dan Indonesia memerlukan penetapan batas maritim yang hingga saat ini dapat diidentifikasi, yaitu di Selat Wetar, Laut Timor, dan Selat Ombai. Kedua negara menyepakati rencana kerja bersama atau Joint Plan of Work, yang di dalamnya menuangkan terapan perundingan dari tahap persiapan, diskusi teknis, hingga penetapan garis batas maritim yang akan disepakati, sehingga di perairan inilah professional agreement antara Timor Leste dan Indonesia dapat diberlakukan.